the law of projection atau apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah proyeksi dari daleman kita sendiri. Oke, kembali ke dokter yang tadi. Dokter tadi bilang, Teh Febi kenapa ya? Dokter A ngambil uang aku kecewa. Dokter B fitnah aku sebel. Pasanganku begini, mengkhianatiku, menyakitiku. Ada sekitar 5 orang yang kayak gitu. Lalu dia tanya ke aku dan aku jawab, Dokter Sofia, bukankah mereka itu suami kamu yang nyebelin, mertua kamu yang bikin kesel, teman kamu yang bawa kabur uang kamu, orang-orang yang nyakitin kamu? Bukankah mereka adalah diri kamu dalam bentuk yang lain? Jadi orang-orang yang menyakiti kita, yang marah sama kita, yang benci sama kita, yang bawa kabur uang kita, mereka itu adalah diri kita dalam bentuk yang lain. Maksudnya gimana, TVB? Aku bingung. Kok diri kita? Aku kan nggak sejahat itu. Mungkin ada pertanyaan kita dari teman-teman. Mereka itu adalah daleman bagasi emosi kita. Berupa Hmm. kesel, marah, sedih, takut, cemas yang nggak pernah kita ikhlaskan untuk dilepas. Mereka berdiam dan pada akhirnya mereka looping. Jadi kemarahan, kesedihan, ketakutan itu awalnya dari masa kecil, dari masa lalu Hmm. kita, dari kita berinteraksi sama ibu, bapak, kakak, uwa atau siapapun itu terjadi emosi-emosi di masa lalu, di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah, satu kisah itu tersadarkan sama di batch satu dan di batch 2 banyak luka batin cerita mereka terutama dokter tadi, dokter Sofia tadi. Apa TVB mereka itu aku dalam bentuk yang lain? Iya. Dari mana? Mereka itu endapan emosi kamu yang kamu nggak pernah lepas. Contoh dokter yang mengkhianati kamu atau apa pasangan yang bikin kamu marah. Jauh sebelum kamu ketemu pasangan kamu, ketemu dokter itu, judul marah keselnya ini udah terjadi dulu di masa lalu sebelumnya di kamu SD, SMP, SMA mungkin. Tidak pernah dilepas, akhirnya energi itu loncat lagi ke masa depan. Jadi Hmm. suami yang bikin marah, jadi pasangan bisnis yang mengkhianati. Nah, kalau ini tidak pernah dilepas, ini nggak akan selesai-selesai. Kena terus. Nah, dari teman-teman semua ada nggak yang pernah ngalamin? Teh Febi kok aku ketipu, ketipu lagi, ketipu lagi, ketipu lagi. Dibohongin tuh, dibohongin lagi, dibohongin lagi, dibohongin lagi gitu. Nah, itu cerita loopingan sebenarnya. Cerita kondisi yang terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi gitu. Atau Teh Febi ada salah satu nih, salah satu temen di batch 2. Teh Febi, aku tuh udah cerai nih sama suami aku yang pertama. Dia KDART, dia kasar. Teh Febi, tapi kenapa ini udah suami ketiga kata dia gitu. Udah suami Hmm. ketiga, tapi kok nggak berubah ya? Ketemu lagi yang sifatnya begitu lagi, ketemu yang begitu lagi, ketemu yang begitu lagi. Ya karena substansi emosinya nggak pernah dilepas. Jadi ketemu suami yang begitu lagi sampai suami ketiga dia, bahkan bosnya dia. Nah pada akhirnya masuk kelas, lepasin semua, nggak berubah semua realitanya. Termasuk yang dokter itu. Dari mana ceritanya kok bisa berubah? Nah sekarang aku mau tanya jawab sama Mbak Aslinda. This is the projector. Ini proyektor. Mbak Aslinda tahu proyektor kan? Tahu ya? Oke. Tahu. Ada layar, biasanya kan ada layar ya. Oke. Ada proyektor dan ada laptop, right? Ada laptop. Kalau di laptop ada gambar Mbak Aslinda dan aku lagi senyum, muncul apa di layar? Senyuman. Kita berdua lagi senyum juga. Oke. Sekarang aku tanya Mbak Radiana. Mbak Radiana, kalau di laptop ada gambar anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Anak-anak Gaza lagi nangis. Oke. Kalau aku insert video kebakaran, muncul apa di layar? Kebakaran. Oke. Aku tanya Mas Nur. Mas Nur open mic. Kalau di laptop
Aku insert orang lagi marah-marah, muncul apa di layar? Orang marah-marah. Orang marah-marah. Kalau di laptop aku nggak isi apa-apa, muncul apa di layar? Ya, nggak muncul apa-apa. Tidak muncul apa-apa. Pak Nur, Mbak Aslinda, tahu nggak? Layar ini adalah realita kehidupannya Mas Nur dalam kondisi yang sekarang, Mbak Aslinda dalam kondisi yang sekarang, Mbak Radiana dalam kondisi yang sekarang. Orang-orang, situasi, kondisi ekonomi, ini adalah realitamu. Waktu itu aku bilang sama dokter itu, dokter, begini pemahaman dari hukum semestanya. Layar ini adalah realitamu, orang yang nyebelin, orang yang nipu, orang yang marahin, orang yang memfitnah. Layar ini Mas Nur datangnya dari mana? Dari isi laptop kan ya? Bener nggak Mas Nur? Mbak Aslinda? Ya, datangnya kan dari isi laptop. Laptop ini apa sebenarnya? Laptop itu adalah isi dari pikirannya Mbak Aslinda dan isi dari bagasi emosinya Mbak Aslinda sendiri. Mbak Risa, kalau seandainya isi laptopnya ada gambar Mbak Risa sama aku lagi senyum, muncul apa di layar? Sama. Sama, Saya dan Mbak Feby Febri. lagi senyum. Oke, sekarang dalam kehidupan Mbak Lisa ada nggak orang yang belum dimaafin atau bikin kesel? Ada? Ada pasti. Ada. Oke, Mbak Lisa tahu nggak orang-orang yang ngeselin kamu itu, yang bikin kamu marah, itu adalah kamu, endapan emosimu dalam bentuk mereka. Karena mereka itu orang yang bikin kamu kesel, dia itu kan muncul di realita kehidupanmu ya, di layar. Layar ini adalah pantulan dari isi laptop. Benar? Isi laptop ini adalah isi pikiranmu dan isi rasa hatimu dan isi bagasi emosimu. Merealita jadi mereka yang bikin kesal, bikin marah. Artinya kamu masih ada endapan marah, takut, khawatir di bawah sadar yang memantul jadi mereka. Sekarang Teh Febi kalau udah terlanjur kejadian kayak gini gimana? Terlanjur banyak orang yang ngeselin, banyak orang yang ngecewain dan lain-lain. Bukan kalau kita mau ngerubah layar segampang kita merubah isi laptop ya. Bener nggak, Mbak Risa? Bener? Teorinya begitu kalau laptop. Ih, Gampang itu juga realita kita. Karena itu terjadi sama aku. Itu terjadi sama aku. Itu terjadi sama hampir sebagian besar teman-teman di batch 1. Dan terjadi juga sama hampir sebagian besar teman-teman di batch 2. Dan itu amazing banget yang akan kita lakukan di hari ini. Bergembiranya adalah realita di sini bisa dirubah dengan cara merubah isi laptop ini dengan cara melepaskannya, mengikhlaskan semua rasa itu. Kenapa sih kita harus ngiklasin? Sekarang aku tanya, Mbak Risa, orang yang bikin Mbak Risa marah itu, Mbak Risa lagi marah sama orang itu, atau sebenarnya Mbak Risa lagi ketemu sama isi daleman Mbak Risa sendiri ya? lebih ketemu ke diri saya sendiri ya. Ya, kesadaran itu mulai muncul. Berarti orang ini sebenarnya nggak ada. Orang ini hanya dipinjam oleh semesta untuk kasih tahu. Mbak Risa kan pengen kelimpahan ya, bener nggak? Betul, Pengen berkelimpahan kan hidupnya, bener nggak? betul, Ya. Tapi situasinya kan masih ada layer tadi tuh, sedih, bingung, belum dilepas kan? Sedih, bingung, dan takut khawatirnya belum kan? betul. Terus gimana Mbak Risa mau tahu layer ini masih ada kalau nggak dihadirkan orang-orang yang men-trigger rasa itu muncul? Orang-orang itu yang katanya Mbak Risa ngeselin Mbak Risa itu, dia cuma tukang pos yang dihantarkan semesta untuk kita bisa bercermin. Gambarannya kayak gini. Nah, kelihatan nggak nih? Ada orang
ada orang, dan ini ada air gitu ya, bercermin nih. Kayak cerminnya ada gambar orang lagi kan? Ya, Ya. Sekarang aku tanya, Mbak Risa, tanpa alat bantu, tanpa kaca, tanpa segala macam, Mbak Risa bisa ngelihat kaki kan? Kaki bisa kelihatan kan? Oh, kelihatan kaki, ya kan? Kelihatan bisa, tangan, ya bisa. kan? Kelihatan telapak tangan, kelihatan jempol. Tapi Mbak Risa bisa nggak ngelihat wajah Mbak Risa sendiri tanpa alat bantu? Tidak. Nggak bisa. Dibutuhkanlah orang lain untuk jadi cermin, untuk melihat ada emosi apa aja di dalam dirimu. Karena mereka itu yang ngeselin kamu, yang dihadirkan semesta, ini orang ngeselin, ini orang nyebelin, aku nggak bisa maafin dia, dan lain-lain. Itu hanya pantulan dalemanmu sebenarnya, Mbak. Seperti teori yang semesta ini, law of projection ini. Mbak Risa boleh bantu baca nggak? Ini, kita lupa. Boleh bantu baca nggak? Ya. Kita lupa bahwa gambar luar di layar dapat dengan mudah dilubah dengan Iya dong. hanya dengan mengubah data image proyektor. Jika kamu tidak menyukai apa yang ada dalam realitas fisikmu saat ini, selalu ingatkan dirimu bahwa kamu sedang berhadapan dengan proyeksi luar yang ditempatkan dan diabadikan oleh keadaan batinmu. Oleh karena itu, jangan mengutuk apapun yang ada di layar. Buatlah keputusan sadar untuk mengubahnya dari dalam. Mulailah dengan mengubah keadaan batinmu saat ini juga. Kembali ke dalam kemudahan dan kedamaian, bebas dari segala khawatiran, pergumulan atau ketegangan. Keadaan eksternalmu akan segera cocok dengan kerangka mental baru yang telah kau buat ini. Iya. Jadi mereka berasal dari mana? Orang-orang itu yang dokter ceritakan tadi, kesel, sebel, dari dalemannya sendiri. Jadi kita ketika ketemu orang lain nih, kita tuh kayak berkaca gitu loh, Mbak. Oh, dalemanku tuh kayak gitu, gitu. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa realita ini, adanya hadir orang-orang yang bikin kita kesel ini, itu datangnya dari data di laptop kita sendiri, bagasi emosi sendiri. Sebenarnya kan kita bukannya lagi sebel marah sama dia, tapi kita lagi ketemu sama daleman kita sendiri, bener nggak? Tuh. Artinya, kita bisa dong maafin dia. Kan ini cerita Ya. tentang kita dan daleman kita, bener nggak? Terus apa kita mau pegangin terus? Mbak mau pegangin terus, nggak mau diikhlasin. Gak mau. Kalau nggak diikhlasin, looping lagi nih. Looping lagi, looping lagi, looping lagi. Bahkan ada ibu-ibu ikut kelas aku umur 65 tahun. Looping terus, nggak berhenti-berhenti. Sampai pada akhirnya ikut kelas, melepaskan, dan dia udah bahagia sekarang, udah enak. Udah lega gitu. Udah dilepas. Karena ini sebuah keputusan untuk bukan yang kita cari dalam hidup itu bahagia dan berkelimpahan ya. Bener nggak, Mbak? Ya, Bener ya, Bu Heni? benar Bu. Yang kita cari kan bahagia dan berkelimpahan. Nah, hukum proyektor ini benar-benar menyadarkan kita. Apa yang terjadi itu cerita tentang pantulan daleman kita, realita hidup seperti ini, itu dari daleman kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat hukum semesta yang ketiga. Ini hukum semesta yang ketiga. Bu Heni boleh bantu baca nggak? Ini kan ada garis ya? Ada garis putih kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Bu Heni kelihatan ya? Ada garis putih di sini kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Oke. Ini di atas garis. Di atas garis itu ada rasa syukur, gembira, bahagia. Di atas sinilah semua yang Teh Risa mau ada. Uang, rumah. Kalau kayak aku dulu, motor Harley-ku keluar, rumah, pasangan, anak, kendaraan, income. Ini ada di sini. Tapi masalahnya, misalnya Teresa lagi ingin abundant, lagi ingin keuangan yang membaik, lagi ingin sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, tapi kebanyakan dari kita bergetarnya di bawah di sini, di khawatir, di bingung. Bu Heni, kira-kira kalau keinginan kita ada di atas, tubuh kita bergetarnya di bawah, bakal dapet nggak? Enggak.
Enggak. Contoh misalnya, TVB aku pengen dong radio RRI Indonesia frekuensinya berapa ya Teh? Oh frekuensinya di 201 misal. Terus diputar-putar sama Bu Heni. Enggak, ini ya Teh, aku nggak dapet ya. Teh ini itunya di mana frekuensinya? Oh alah ini 101. Ya mau sampai lebaran kucing juga nggak akan dapet frekuensi radio yang kita mau gitu. Bener nggak? Nah, ini Benar. semesta yang harus kita pegang bahwa semua apa yang Mbak Radiana mau, semua teman-teman mau, dia bergetar di dalam frekuensi tertentu. Di sini, di rasa syukur, gembira, bahagia. Tapi kalau tubuh kita di sini, ini nggak akan jadi manifest gitu. Satu-satunya cara kita harus melepas cerita ini semua, ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran. Ini harus dilepas. Agar apa? Level frekuensi kita naik ke sini dan kita akan sampai pada apa yang kita inginkan. Gitu. Ini hukum semesta yang ketiga tentang frekuensi atas dan frekuensi bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Teh Febi kalau seandainya situasinya memang udah terjadi, situasinya memang udah seperti ini, udah punya endapan, udah punya ketakutan, udah punya kebingungan, udah punya keresahan, gimana cara melepasnya gitu. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman yang mau aku bantu rilis? Aku mau. Aku siapa nih? Mbak Radiana. Ya. Oke. Nah, diwakili oleh Mbak Radiana dan ada satu cowok boleh deh. Mas Eko mau ikutan releasing? Halo Mau, Mas Eko. Kak? Ya, mau. Oke, Mas Eko. Halo? Kita Mas Eko ikut ikut kelas ini ada dedikasi goals apa? Finansial atau apa? Finansial. Finansial. Oke. Iya. Finansial. Nah, Mbak Iya. Radiana sama Mas Eko mewakili teman-teman yang lain ya. Kita Ya, kita lakukan proses melepas ya. Mau ya. dilepas atau mau tetap dipegangin? Lepas. Mau Dilepas, Kak. dilepas. Dilepas ya. Teman-teman boleh open Iya. mic untuk jawab pertanyaan. Nanti pertanyaannya simple. Mau dilepas nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Cuma itu aja. Semudah memutuskan untuk melepaskan sesuatu. Semudah itu. Nanti prosesnya akan dilakukan 2 tahap. Kalau masih ada sisa-sisa dari proses releasing yang simple, yang awal, kita masuk ke proses releasing yang ruang. Bahwa kita adalah tuan rumah dan emosinya itu adalah tamunya berupa awan hitam. Nah, tamu itu kita izinkan keluar, ya. Agar apa? Agar layer-layer ini bisa terlepas. Oke. Nah, proses releasingnya ini ada apa namanya? Ada 9 emosi dasar. Ada 9 emosi dasar. Aku izin share screen ya. Aku izin share screen untuk 9 emosi dasar. Nah, nanti aku kasih contoh ini untuk Mbak Radiana sama Mas Eko Iya. untuk melepasnya dan juga teman-teman semua coba manfaatkan momentum ini karena ini momentum yang jarang banget gitu. Kalaupun nanti after class aku akan teleponin satu-satu atau nanti grup, tapi itu pasti mengantri pasti timingnya. Jadi mumpung sekarang kita lagi ketemu potensi releasing atau melepaskan yang banyakan ini powerful sekali gitu untuk kita melepaskan. Nah, pelepasan itu ada beberapa judul, ada dari mulai putus asa, sedih, takut, keinginan yang belum terjadi, kemarahan, rasa bangga. Nah, 1 sampai 6 ini adalah energi negatif yang harus dilepaskan, yang diurai, yang dilarutkan, kembali ke cinta murni tanpa batas. Nah, yang ke 7, 8, 9 ini adalah energi positif yang harus dilepaskan juga, positif negatif dilepaskan. Kalau positif dilepaskan, dia ekspansi membesar gitu. Dia akan berekspansi membesar. Nah, Mbak Radiana boleh baca nggak 1 sampai 9 apa aja? Nomor 1, Apatis, 2 apatis itu putus sedih, asa. grief, Ya,
2 3 sedih. takut, Oke, fear, 3 takut. nafsu, Oke, love, nafsu, 5 marah, marah, anger, 6 bangga, pride, 6 7 bangga. keberanian, Oke, 8 7 penerimaan, 9 keberanian, damai. 8 penerimaan, 9 kedamaian. Penerimaan dan Oke, damai. kita akan lakukan proses melepaskan ya. Aku stop share-nya.